Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, karena dengan kasih sayangnya lah kelompok kami bisa membuat tugas video pengganti dari presentasi pada hari Senin. Yang terhormat Ibu Yati Sumartini SPDMM sebagai dosen pengampu, kami juga ucapkan banyak terima kasih atas pengertian Ibu. Baik, langsung saja. Kelompok kami akan membahas tentang memahami hakikat multiliterasi dengan subbab pengertian multiliterasi dan penerapannya serta contoh bahan ajar multiliterasi. Saya Aindah Eka Pratiwi sebagai moderator sekaligus presentator terakhir. Lalu ada teman saya Novita Fitriani, ada Nova Cindy, ada Siti Mariana dan Siti Hasan. Baik, kita langsung saja masuk kepada presentasi yang pertama, yaitu tentang pengertian pembelajaran multiliterasi serta latar belakang mengapa pentingnya pembelajaran multiliterasi yang akan dijelaskan oleh Novita. Perkenalkan, nama saya Novita Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran multiliterasi. Nah, apa itu pembelajaran multiliterasi? Pembelajaran multiliterasi menekankan pada kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan berbagai bentuk literasi, ya, tidak hanya membaca dan menulis. Ini mencakup literasi digital, literasi visual, literasi media, literasi budaya, dan literasi finansial. Nah, jadi multiliterasi adalah pembelajaran di mana tidak hanya mengajarkan kepada siswa literasi membaca dan literasi menulis saja, tapi bisa dari seperti gambar, grafik gitu, atau melalui video, audio, dan lainnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan abad 21, ya. Pembelajaran multiliterasi membantu siswa mengembangkan keterampilan abad 21 yang penting seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah yang sangat dibutuhkan dalam dunia yang semakin kompleks. Nah, jadi pembelajaran multiliterasi merupakan tantangan pada abad ke-21, di mana pada abad ke-21 ini semuanya berbasis teknologi gitu, semuanya bersinggungan langsung dengan internet. Jadi kita pun harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu latar belakang pentingnya pembelajaran multiliterasi, ya. Yang pertama yaitu era digital. Kemajuan teknologi digital menuntut siswa untuk memiliki kemampuan literasi digital yang kuat agar dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Nah, jadi bisa kita manfaatkan teknologi ini, ya, digital ini, misalnya dengan mencari berbagai informasi yang banyak gitu dari internet ini gitu. Yang selanjutnya, perubahan dunia kerja. Dunia kerja saat ini menuntut profesional yang mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan masalah secara efektif, sehingga dibutuhkan pembelajaran yang menekankan pengembangan keterampilan abad 21, ya. Jadi dunia kerja pun saat ini pasti tidak terlepas dari teknologi, ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Ketika dalam dunia pendidikan, misalnya ketika kita akan mengisi rapot pun, nah ketika kita akan mengisi rapot itu pun tidak akan terlepas dari teknologi gitu, ya, dari internet, dari digital. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Pembelajaran multiliterasi dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan mereka untuk masa depan, ya. Yang tadi, ya, karena zaman semakin maju, maka dari itu pembelajaran multiliterasi merupakan salah satu untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Itu ada prinsip-prinsip pembelajaran multiliterasi. Yang pertama itu ada holistik, yaitu pembelajaran multiliterasi bersifat holistik, menekankan pada integrasi berbagai bentuk literasi dalam proses pembelajaran. Ini menciptakan pengalaman belajar yang kaya dan bermakna bagi siswa. Yang kedua itu ada interaktif, yaitu pembelajaran multiliterasi mendorong interaksi aktif antara siswa dan guru maupun antara siswa dengan
materi pembelajaran. Ini menciptakan suasana pembelajaran yang sangat menarik dan efektif. Yang ketiga itu ada relevan. Bahan ajar dan kegiatan pembelajaran yang relevan yang harus ada dengan kebutuhan siswa, konteks budaya, dan perkembangan teknologi. Hal ini memastikan relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata yang ada di lingkungan siswa. Yang keempat itu berpusat pada siswa. Pembelajaran multiliterasi berpusat pada kebutuhan dan kemampuan siswa. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi keberagaman gaya belajar dan kebutuhan individual siswa. Perkenalkan, nama saya Siti Mariana sebagai presentator kelima. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang contoh penerapan pembelajaran multiliterasi di SD, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, literasi baca tulis, membaca buku cerita, menulis cerita pendek, dan membuat puisi dengan tema yang beragam. Yang kedua, literasi digital, mencari informasi di internet, membuat presentasi menggunakan aplikasi digital, dan mengedit video untuk pembelajaran. Yang ketiga yaitu literasi budaya, mempelajari budaya lokal dan global melalui buku, film, musik, dan karya seni. Yang keempat yaitu literasi finansial, membuat simulasi pengelolaan uang jajan dan mempelajari konsep menabung dan berinvestasi. Ini saya akan menjelaskan karakteristik bahan ajar berbasis multiliterasi. Nah, di sini ada integrasi. Bahan ajar mengintegrasikan berbagai bentuk literasi seperti teks, tertulis, visual, audio, dan digital dalam satu unit pembelajaran. Nah, misalnya contohnya yaitu membuat pelajaran yang lebih menarik. Salah satu manfaat utama penggunaan media audiovisual adalah tempat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Misalnya ketika siswa diajak untuk melihat gambar atau video atau mendengarkan suara atau musik, mereka lebih cenderung tertarik dan merasa lebih terlibat dalam pembelajaran. Atau juga anak bisa lebih ceria atau bisa lebih menangkap pelajaran tersebut gitu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan interaktif. Bahan air dirancang untuk mendorong interaksi siswa misalnya dan menggunakan permainan simulasi dan teknologi. Nah, jadi misalnya permainan edukatif. Nah, permainan ini dapat memberikan pengalaman pelajaran yang menarik dan interaktif. Permainan edukatif dapat beradaptasi dengan tingkat dan kemajuan siswa. Misalnya sehingga dapat menyediakan pengalaman pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Nah, misalnya simulasi. Simulasi dapat menjadi aktivitas interaktif yang memungkinkan siswa untuk menguji pemahaman mereka secara mandiri. Nah, ada video interaktif. Video interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, misalkan memakai teknologi atau misalnya anak dikasih video dan melibatkan dalam pembelajaran tersebut. Di dalamnya misalnya ada pelajaran yang melibatkan dikasih video, jadi anak itu gampang untuk menangkap pelajaran tersebut. Nah, dan yang selanjutnya yaitu relevan. Bahan ajar relevan dengan kehidupan nyata siswa, konteks budaya, dan perkembangan teknologi terkini. Jadi misalnya yang pertama mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, yang kedua meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, yang ketiga memfasilitasi pembelajaran mandiri, yang keempat memenuhi kebutuhan siswa dengan berbagai gaya belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan menarik. Bahan ajar dibuat menarik dan memotivasi siswa dengan menggunakan desain yang menarik, gambar yang hidup, dan konten yang interaktif. Nah, misalnya
Nah, misalnya desain kreatif juga pada media pembelajaran bisa memberikan berbagai pengaruh positif dalam memicu minat siswa dalam belajar. Dengan inovasi serta penyajian yang menarik, semua desain dalam media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam meningkatkan kemampuan belajarnya. Penggunaan warna, teks, hingga ilustrasi serta animasi yang digunakan mampu memberikan pengaruh yang besar bagi kegiatan belajar siswa. Misalnya belajar di ruang kelas atau menggambar tentang lingkungan alam atau dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya di sini ada aksesibel, maaf ya. Bahan ajar mudah diakses oleh semua siswa dengan mempertimbangkan berbagai kemampuan dan gaya belajar. Nah, misalnya praktek untuk memastikan semua siswa memiliki akses yang sama terhadap sumber daya program dan peluang pendidikan. Nah, misalnya yang pertama menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar individu siswa atau menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi atau menggunakan alat bantu peraga untuk gaya belajar kinestetik dan memastikan bahan ajar relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan juga memastikan bahan ajar memiliki aspek pengetahuan seperti fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Dan selanjutnya memastikan bahan ajar memiliki materi keterampilan. Nah, dan yang selanjutnya juga selain itu dalam pengelolaan kelas inklusif juga perlu menerapkan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih, saya kembali. Teman-teman, kita masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu tentang langkah-langkah mengembangkan bahan ajar berbasis multiliterasi. Tadi kita sudah mengetahui dari Tenovita pengertian dari multiliterasi. Singkatnya, multi itu kan banyak, literasi itu adalah kemampuan bagaimana cara membaca, menganalisis teks atau yang berupa tulisan. Jadi ketika seorang anak itu membaca, tidak hanya membaca saja gitu, tapi dia itu memahami apa hal yang dia baca, seperti itu. Nah, yang pertama dari langkah-langkah mengembangkan bahan ajar berbasis multiliterasi itu, yang pertama ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu seperti kita analisis dulu bagaimana kurikulumnya, bagaimana kebutuhan siswanya. Pasti kebutuhan siswa berdasarkan geografinya saja sudah berbeda, berdasarkan budayanya saja sudah berbeda. Nah, lalu seperti apa kurikulumnya dan konteks pembelajarannya itu seperti apa? Itu. Yang kedua yaitu pemilihan bentuk dan konten. Nah, pemilihan bentuk dan konten, memilih bentuk bahan ajar dan konten yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, apalagi sekarang masih kurikulum merdeka, sudah diterapkan adanya pembelajaran berdiferensiasi karena kebutuhan dan minat siswa itu sekali lagi berbeda-berbeda. Makanya pemilihan dan bentuk dan konten itu harus disesuaikan dengan minat dan kebutuhan para siswa. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan bahan ajar. Membuat bahan ajar yang mengintegrasi berbagai bentuk literasi dan menggunakan teknologi yang mendukung. Jadi setelah kita analisis kebutuhan dan pemilihan bentuk, baru kita mengembangkan bahan ajarnya. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada evaluasi dan revisi. Tentunya setelah kita membuat bahan ajar pasti diperlukan evaluasi dan revisi. Untuk apa? Agar nanti di waktu yang akan datang itu lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan tuntutan zaman itu. Nah, jadi lagi-lagi teman-teman, multiliterasi itu adalah pembelajaran multiliterasi itu kan, jadi multiliterasi dalam berbudaya, multiliterasi dalam pemahaman konteks budaya, konteks media, dan yang lainnya, dan masih banyak lagi. Baik teman-teman, materi yang selanjutnya itu kelebihan dan tantangan pembelajaran berbasis multiliterasi. Oke, kita masuk ke kelebihannya. Apa kelebihan dari pembelajaran multiliterasi ini? Kelebihannya yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan abad ke-21 dan mempersiapkan siswa untuk masa depan.
Kenapa meningkatkan motivasi belajar? Karena gini, ketika seseorang ingin membaca itu, yang pertama itu yang harus ada dalam dirinya itu adalah rasa penasaran. Karena dengan rasa penasaran, ketika dia membaca, dia pasti akan memahami secara otomatis, memahami isi bacaan tersebut. Jadi kalau menurut saya pribadi, bagaimana caranya mengembangkan motivasi ini? Berarti kita harus membuat siswa itu penasaran gitu. Mungkin bisa dengan pertanyaan pemantik ataupun yang lainnya. Nah, lalu juga multiliterasi ini tuh membuat siswa untuk berpikir secara kritis. Nah, kenapa berpikir secara kritis? Karena yang di highlight di sini yaitu bukan hanya membaca saja, bukan hanya literasi saja gitu. Jadi pengertian literasi itu bukan hanya membaca, tapi bagaimana kemampuan untuk memahami dan menganalisis dari bacaan atau teks yang ada di pembelajaran tersebut, seperti itu. Ketika seseorang sudah pada tahap memahami ataupun pada tahap menganalisis, berarti itu sudah ada di tingkatan cek berapa ya? Saya lupa, cek kedua atau cek ketiga gitu ya. Nah, seperti itu, atau capaian kedua atau ketiga gitu ya, memahami itu. Nah, lalu mengembangkan keterampilan abad ke-21. Tentunya semakin berkembangnya zaman, memahami itu harusnya hal yang dasar gitu, bukan cuma sekedar tahu, tapi harus paham. Nah, apalagi sampai menganalisis itu seharusnya sudah berada di tingkatan yang seharusnya menjadi dasar mungkin menganalisis itu. Seperti itu. Nah, lalu tantangannya itu apa? Tantangannya itu membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, membutuhkan guru yang kompeten dan perlu adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Nah, tentunya karena tujuan kita itu adalah menganalisis, memahami, tentunya pasti membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Untuk apa? Untuk, kalau menurut saya itu untuk membuat siswa penasaran sehingga dia menggali lebih dalam, menganalisis lebih dalam. Nah, lalu membutuhkan guru yang kompeten juga untuk mungkin ininya itu untuk merangsang siswa untuk penasarannya, mungkin secara ringkasnya seperti itu, dan perlu adaptasi terhadap pengembangan teknologi. Karena tidak terlepas multiliterasi juga berarti kita memahami keadaan itu bagaimana multi teknologi juga. Karena kan sekarang perkembangan zaman itu sudah melesat gitu. Iptek itu bukan hal yang teman-teman. Yang terakhir itu contoh bahan ajar berbasis multiliterasi. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, di situ ada saya mengambil mata pelajaran IPA di kelas 4 SD dengan temanya siklus air. Judulnya itu memahami siklus air melalui berbagai perspektif literasi. Oke, tujuan pembelajarannya kita tulis di sini ya. Karena kenapa tujuan pembelajarannya? Karena biar tahu apa gitu goals kita belajar itu untuk apa sih, seperti itu. Oke, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan proses siklus air dengan benar. Yang kedua itu siswa dapat mengidentifikasi dan menggambarkan tahapan-tahapan siklus air. Yang ketiga siswa dapat mengaitkan siklus air dengan kehidupan sehari-hari melalui berbagai bentuk literasi. Nah, materinya itu pengantar siklus air. Jelaskan secara singkat tentang siklus air, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Oke. Nah, sini kita tulis apa saja literasi yang akan kita masukkan dalam bahan ajar ini. Yang pertama yaitu ada literasi visual. Visual kan pasti berkaitan dengan penglihatan. Visual yaitu sediakan gambar atau diagram siklus air dan minta siswa untuk menggambar ulang dan memberi label pada setiap tahap. Jadi dengan literasi secara visual kita bisa menyiapkan gambar atau video mungkin ya bisa. Nah, lalu yang kedua literasi membaca dan menulis. Bacakan cerita pendek tentang perjalanan setetes air melalui siklus air. Tanyakan kepada siswa untuk menulis ulang cerita tersebut dengan kata-kata mereka sendiri. Jadi literasi membaca dan menulis. Jadi kita bisa membacakan. Mungkin kalau misalnya pada tingkatan SD kita bisa sedikit dengan cerita apa gitu, dongeng atau apa gitu tentang siklus air. Lalu yang ketiga yaitu literasi digital. Nah, itu contohnya seperti dengan menayangkan video tentang siklus air. Lalu yang terakhir itu literasi sains. Kita melakukan eksperimen sederhana dengan mendidihkan air dalam panci tutup untuk menunjukkan proses evaporasi dan kondensasi. Ini sangat simpel sekali. Jadi itu contohnya ketika kita literasi sains itu bisa dengan kita menyalakan kompor pakai panci gitu kan, tutup. Nah, kan airnya kan uap tuh. Jadi kita ngajarin tentang evaporasi dan kondensasi. Seperti itu, teman-teman. Oke.
Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu adalah pembelajaran bahasa multiliterasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan dengan memahami konsep dan prinsip-prinsip guna dapat mengembangkan bahan ajar yang inovatif dan menarik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Jadi multiliterasi itu banyak, literasi itu kemampuan untuk menganalisis, memahami dari teks atau bacaan terhadap pembelajaran seperti itu. Jadi sekarang tugas guru itu bukan hanya, mohon maaf ya, seperti masuk kelas cuman suruh nulis selesai. Nah itu menurut saya itu bukan multiliterasi. Nah teman-teman FYI juga saya pernah ikutan BIMTEK waktu itu tentang bacaan bermutu. Di situ narasumbernya itu bilang kalau sebetulnya yang dikatakan literasi itu misalnya ketika dalam kelas guru memerintahkan 10 menit untuk membaca, setelah itu udah taruh. Nah itu bukan literasi sebetulnya, itu hanya membaca, bukan literasi. Nah jadi dinamakan literasi itu bisa dengan misalnya contoh siswa membaca masing-masing, lalu guru menanyakan apa yang kamu baca, judulnya apa, siapa tokohnya, bagaimana perjalanan ceritanya, atau bagaimana watak tokohnya. Nah ketika siswa mampu menjabarkan itu baru namanya literasi. Nah, jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga literasi itu bagaimana kemampuan untuk memahami, menganalisis apa yang dia baca, seperti itu. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan dari materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.